Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Eva Bareklamen dengan NIM 231400010. Saya dari jurusan akuntansi. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester dari mata kuliah Financial Statement Analysis. Di sini saya akan membahas PT Otomotif Sukses Bersama. Apa saja yang harus dibahas dalam materi ini? Yang pertama, rasio keuangan. Yang kedua, common size and trend. Yang ketiga, analisis arus kas. Yang keempat, interpretasi kondisi keuangan. Yang kelima, rekomendasi manajerial. Poin pertama, rasio keuangan. Di sini kita disuruh untuk menghitung quote ratio, DAR, DER, gross atau net profit margin, ROA, ROE, perputaran piutang, dan persediaan untuk kedua tahun, dan jelaskan arah perubahannya. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Current ratio sama dengan aset lancar bagi liabilitas lancar. Untuk perhitungan di tahun 2024, 6.750 dibagi 2.400 sama dengan 2,81 kali. Jadi perusahaan mampu membayar utang jangka pendek dengan baik. Berikutnya, quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio sama dengan aset lancar kurang persediaan bagi liabilitas lancar. Untuk perhitungan di tahun 2024, 6.750 kurang 5.000 dibagi 2.400 sama dengan 1.750 bagi 2.400 sama dengan 0,73 kali. Jadi, kemampuan membayar utang tanpa menjual persediaan masih cukup. Yang berikut, debt to asset ratio atau DAR. DAR sama dengan total liabilitas bagi total aset dikali 100%. Untuk perhitungan di tahun 2024, 4.505 dibagi 15.840 dikali 100% sama dengan 28,4%. Jadi sekitar 28,4% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Yang berikut, debt to equity ratio atau DER. DER sama dengan total liabilitas bagi total ekuitas dikali 100%. Untuk perhitungan di tahun 2024 sama dengan 4.505 dibagi 11.330 dikali 100%. Jadi 39,8%. Jadi untuk perusahaan sebesar 39,8% dari modal sendiri. Berikut gross profit margin atau GPM. GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Untuk perhitungan di tahun 2024, 3.170 dibagi 7.315 dikali 100%. Jadi 43,3%. Jadi setiap 100 penjual menghasilkan laba kotor sekitar 43,3. Yang berikut, return on asset atau ROA. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk perhitungan di tahun 2024, 560 dibagi 15.840 dikali 100% menjadi 3,54%. Yang berikut, return on equity atau ROE. ROE sama dengan laba bersih bagi total equity kali 100%. Untuk perhitungan di tahun 2024, 560 dibagi 11.330 dikali 100% sama dengan 4,94%. Jadi setiap 100 modal menghasilkan laba 4,94%. Poin berikut, common size and trend. Di sini kita disuruh untuk menyusun laporan laba rugi dan neraca dalam bentuk common size serta hitung persentase perubahan
atau tren penjualan laba bersih, total aset, dan total liabilitas. Di sini kalau untuk neraca, itu total aset naik dari 14.790 juta menjadi 15.840 juta atau naik menjadi 7,1%, kurang lebih 7,1%. Terus liabilitas turun dari 4.950 juta menjadi 4.505 juta, itu turun kurang lebih 9%. Dan ekuitas meningkat dari 9.790 juta menjadi 11.330 juta. Untuk laporan laba rugi dari penjualan naik sekitar 4,5%. Dan harga pokok penjualan juga meningkat. Dan laba bersih turun dari 775 juta menjadi 560 juta atau turun sekitar 27,7%. Jadi penjualan meningkat tetapi kenaikan beban menyebabkan laba bersih menurun. Poin yang berikut analisis arus kas. Di sini kita disuruh untuk menjelaskan pola arus kas operasi, investasi, dan pendanaan pada kedua tahun, serta kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasional. Jadi di sini ada 4 analisis arus kas. Yang pertama, arus kas operasi, yaitu arus kas dari kegiatan operasional masih positif, sehingga perusahaan mampu menghasilkan kas dari aktivitas utamanya. Yang kedua, arus kas investasi, yaitu perusahaan mengeluarkan kas untuk pembelian aset tetap yang menunjukkan adanya investasi atau pengembangan usaha. Yang ketiga, arus kas pendanaan, yaitu arus kas pendanaan menurun karena perusahaan mengurangi utang dan melakukan pembayaran kewajiban. Yang keempat, kemampuan menghasilkan kas, yaitu secara keseluruhan perusahaan masih mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasional, sehingga kondisi arus kas tergolong baik meskipun laba bersih mengalami penurunan. Poin yang berikut, interpretasi kondisi keuangan. Di sini kita disuruh untuk menyimpulkan kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan perusahaan serta apakah kinerja tahun kedua membaik atau memburuk dibanding tahun 1. Kalau untuk kekuatan ada 3, total aset meningkat dari 14.790 juta menjadi 15.840 juta. Kalau untuk total liabilitas atau utang menurun dari 4.950 juta menjadi 4.505 juta. Dan ekuitas meningkat menunjukkan modal perusahaan semakin kuat. Untuk kelemahan, ada 2, laba bersih turun dari 775 juta menjadi 560 juta dan profitabilitas menurun karena beban perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan membaik karena aset bertambah, utang berkurang, dan modal meningkat. Namun, kinerja laba memburuk karena laba bersih mengalami penurunan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya agar keuntungan dapat meningkat pada tahun berikutnya. Poin yang berikut, rekomendasi manajerial. Di sini kita disuruh untuk memberikan minimal 3 rekomendasi konkret bagi manajemen untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja keuangan dikaitkan dengan hasil analisis Anda. Di sini ada 3 rekomendasi manajerial. Yang pertama, mengendalikan biaya operasional agar laba bersih dapat meningkat. Yang kedua, meningkatkan penjualan melalui inovasi produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, mengelola persediaan dan aset secara efisien agar tidak terjadi penumpukan stok dan penggunaan aset menjadi lebih optimal. Jadi dengan menerapkan rekomendasi tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba
menjaga kondisi keuangan tetap sehat, dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Jadi untuk kesimpulan dari materi ini, berdasarkan analisis rasio keuangan, common size, trend, arus kas, dan interpretasi kondisi keuangan, PT otomatis sukses bersama memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari total aset dan ekuitas yang meningkat, serta total liabilitas yang menurun, sehingga struktur keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Perusahaan juga masih mampu menghasilkan kas dari aktivitas operasional. Namun, laba bersih mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi dalam mengendalikan biaya operasional. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menekankan biaya, meningkatkan penjualan, dan mengelola aset serta persediaan secara lebih efektif agar kinerja keuangan dapat meningkatkan pada periode berikutnya. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.